Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Aibmu yang sangat memalukan ini aman di tangan saya. Kafan duduk di ranjangnya menunggu Aileen, sembari membuka beberapa email masuk dari para klien bisnisnya. Kafan sudah tak sabar menunggu pijitan lembut dari tangan halus Aileen. Syukur-syukurkan kekecewaannya kemarin malam bisa terobati. Entah sudah berapa lama Kafan menunggu Aileen. Matanya jadi mulai ngantuk karena gak ada aktivitas apapun. Berkali-kali dia menguap mengusir kantuknya. Sepertinya ini sudah bukan 15 menit lagi. Kafan tak bisa lagi mengusir kantuknya. Dia merebahkan tubuhnya dan tertidur pulas. Aileen keasyikan mandi. Dia sampai lupa sudah berapa lama dia berendam di kamar mandi dengan air hangat yang cukup merelaksasi semua otot-otot syarafnya. Aileen baru tersadar ketika air di bathtub sudah mulai terasa dingin. Waduh, udah berapa lama gue di sini? Udah lewat dari 15 menit belum ya? Gumamnya mulai panik. Ketika melirik jam ternyata sudah menunjukkan waktu hampir jam 11 malam. Itu artinya 2 jam 35 menit Aileen berendam di kamar mandi. Merasa sudah melakukan kesalahan yang fatal, Aileen segera berganti pakaian, sisiran lalu berlari menuju kamar Tuan Kafan. Aileen sudah membayangkan sengeri apa wajah Tuan Kafan yang kesal karena dia terlalu lama menunggu Aileen. Tuan Kafan pasti akan marah-marah lalu menambah hukuman padanya. Aileen komat kamit baca mantra sebelum masuk ke kamar Tuan Kafan, berharap laki-laki monster satu itu tidak terlalu menyeramkan saat marah-marah. Aileen mengintip sedikit lewat celah pintu kamar Tuan Kafan memastikan laki-laki menyeramkan itu sedang apa, merasa tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Aileen memberanikan diri untuk membuka pintu lebih lebar, cukup kaget dengan pemandangan yang dilihatnya saat ini. Kafan Mallory tidur dengan terlentang pasrah dengan mulut yang menganga lebar. Suara dengkuran ngoroknya terdengar nyaring keras, benar-benar terlihat sangat jelek dan menjijikan. Jiwa iseng Aileen timbul. Diam-diam dia memfoto beberapa cekrek penampakan Kafan saat ini, lalu tak lupa dibuatkannya bumerang supaya lebih estetik. Aileen terkekeh geli setelah berhasil mengabadikan pemandangan termemalukan yang dibuat Kafan malam ini. Hihihihi, seru nih kalau gue jadiin senjata pas dia lagi sok berkuasa dan marah-marah. Kira-kira ekspresi mukanya bakalan gimana ya tahu aibnya ketahuan gue hahaha, gumam Aileen sembari tertawa bahagia. Ya sudah berhubung dia sudah tidur kan, ya berarti bukan salah gue kalau gue gak jadi mijitin dia. Mendingan gue balik kamar aja buat istirahat dan bobo cantik, ujarnya. Lalu segera putar badan dan kembali ke kamarnya. Berjalan pelan supaya tidak menimbulkan suara yang bisa memicu si singa terbangun. Baru menutup pintu dengan amat sangat pelan, Aileen teringat sesuatu. Tapi, kalau gue balik ke kamar gue dan tiba-tiba si singa itu bangun terus ngecek kamar gue, dia pasti bakalan ngira gue gak nyamperin ke kamarnya. Dia kan manusia yang gak mau mengakui kesalahan, kayaknya gue harus menyelamatkan diri deh, gumamnya pada dirinya sendiri. Aileen kembali masuk ke kamar Kafan, menatap posisi tidur laki-laki angkuh itu yang sangat mempermalukan diri. Hahaha, gue happy banget sih, gue bisa memergoki aib terbesar Tuan angkuh ini. Ternyata ya mau sebelagu apapun manusia kalau ketahuan aibnya kadang lebih memalukan rupanya.
Aileen memilih duduk di sofa di depan big size ranjang tempat tidur Kafan. Dia berencana akan pura-pura menunggui Kafan tidur sampai mengantuk karena takut membangunkan Kafan. Supaya pas Kafan bangun dan melihatnya tidak akan memarahinya karena keterlambatannya. Aileen bisa ngeles kalau Kafan yang sudah ketiduran terlebih dahulu. Ide yang sangat bagus tuh, pujinya memuji kecerdasan idenya sendiri. Jadikan kalau si Tuan Ngowo ini bangun mau nyalahin gue, tinggal gue ngeles aja nyalahin dia balik, palingan dia juga gak tahu kalau gue telat. Ah, memang ya keberuntungan masih berpihak sama gue malam ini. Aileen mulai merebahkan tubuhnya di sofa memperhatikan Kafan yang masih tetap di posisi sama, terlentang sembari mangap dan mendengkur keras. Aileen meringkuk cekikikan menertawakan Kafan saat ini, pemandangan yang sangat epik dan langka. Mungkin sampai hari ini hanya Aileen yang bisa menangkap basah bahkan mengabadikan aib termemalukan tuan arogan satu ini. Lama-kelamaan mata Aileen mulai berat, berulang kali ditepisnya agar tidak mengantuk tetapi nyatanya tumbang juga. Akhirnya dia pun tertidur pulas di sofa kamar Kafan. Matahari bertengger dengan gagah di ufuk timur, sinar terangnya menembus celah kelambu kamar Tuan Kafan yang mewah dan bikin betah. Aileen mengeriyip silau, lalu merenggangkan otot-ototnya yang kaku. Rupanya semalaman Aileen tidur di sofa kamar Kafan. Sedang si tuan arogan itu masih tertidur pulas, hanya posisi tidurnya sudah berganti. Di kebo amat itu orang, semalaman kagak bangun sama sekali. Tahu gitu mending gue tidur di kamar sendiri, udah di kasur enak lagi, gak pegel-pegel kayak di sini, gumam Aileen menggerutu. Tapi, alangkah baiknya gue tetap akting tidur sampai dia bangun, biar dia tahu pengorbanan gue yang udah rela semalaman tidur di sofa menungguinya. Gumamnya lagi lalu segera kembali ke posisi meringkuk berakting sampai Kafan bangun dan melihatnya. Setelah beberapa saat Aileen kembali berakting, akhirnya Kafan terbangun juga. Jam berapa ini kenapa kelihatannya sudah sangat siang, gumamnya sedikit gugup. Dia segera bangun dan kaget mendapati seorang perempuan tidur meringkuk di sofa kamarnya. Aileen, gadis ini bukankah semalam aku menunggunya untuk menjalankan hukuman yang ku perintahkan? Kafan segera turun dari ranjangnya dan mendekati Aileen yang terlihat masih tertidur nyenyak. Apa dia semalam datang menungguku sampai dia ketiduran di kamarku, gumamnya lagi. Sepertinya rencana Aileen untuk berakting mendapat respon bagus dari Kafan. Tapi kenapa tidurnya lebih ngebo, bahkan dia tidak bangun untuk membangunkanku kalau ini sudah siang, malah aku yang terbangun duluan. Aileen, panggil Kafan membangunkan Aileen tanpa menyentuhnya. Aileen bangun, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidur di kamarku? Koplak memang, jelas-jelas gue tidur di sini biar lu tahu kalau gue sudah datang mau menjalankan tugas tapi lu keburu udah molor. Gerutu Aileen dalam hatinya. Aileen bangun, suara Kafan rada kenceng, sedikit berteriak supaya Aileen mau mendengar suaranya dan terbangun. Dasar si tuan angkuh, gue kan pengennya dipuji, bukan diteriaki keayak maling, umpat Aileen menggerundel. Kayaknya sudah waktunya gue akhiri praktingan gue ini, gak sesuai ekspektasi. Aileen segera berakting lagi, seolah-olah dia terbangun dari tidurnya, merentangkan tangan dan otot-ototnya yang kaku. Duh, pegel banget sih badan gue, kenapa kasur orang kaya gak enak banget ya dibuat tidur.
Ujar Aileen Sok dibuat menggerutu tanpa sadar ketika dia baru terbangun dari tidur. Jelaslah kau merasa badanmu tak enak begitu bangun tidur. Bukan karena kasurnya yang tak enak, tapi kau tidur di tempat yang seharusnya tidak untuk tidur, sahut Kafan memprotes ungkapan Aileen. Aileen mengernyit, pura-pura kaget dengan suara Kafan yang didengarnya. Tuan Kafan, Anda kenapa ada di sini? Aileen pura-pura bingung, sok lupa kalau dia ada di kamar Kafan. Yah, karena ini kamarku, sahut Kafan dingin. Kamar Tuan, kok bisa? Aduh, iya aku lupa. Semalam kan Tuan menyuruhku untuk memijiti Tuan. Ini jam berapa Tuan? Apakah masih berlaku? Aileen pura-pura heboh mengingat hukuman dari Kafan yang tidak jadi terlaksana. Tak perlu, ini juga sudah siang, tolak Kafan ketus. Siang Tuan, astaga, aku ingat semalam kan aku masuk kamar Tuan, Tuan sudah tertidur pulas, aku tak berani membangunkan Tuan. Makanya aku tunggu Tuan di sofa ini, mungkin karena saking ngantuknya dan Tuan tak juga bangun. Akhirnya aku ketiduran di sini Tuan, jelas Aileen Sok heboh dengan apa yang diingatnya. Berapa lama kau mandi? Tanya Kafan. Intinya sampai ganti baju dan masuk kamar Tuan ya, sekitar 15 menit Tuan, sesuai yang Tuan instruksikan. Tapi begitu nyampe sini Tuan malah udah tertidur pulas, jawab Aileen. Kenapa kau tak kembali ke kamarmu? Apa kau sengaja ingin memancingku dengan tidur di sini? Tuding Kafan. Mancing apaan sih? Orang niat saya baik Tuan. Kalau Tuan terbangunkan saya sudah standby di sini. Gak taunya sampai pagi Tuan baru bangun, makanya saking lamanya nunggu Tuan saya udah gak bisa nahan kantuk lagi. Aileen ngeles, pokoknya nyari cara supaya gak dicurigai dan diinterogasi Kafan terus. Kafan menghela nafas panjang, kayaknya doi kesal dengan dirinya sendiri yang melewatkan semalam dan membiarkan semua terbengkalai. Ya sudah kau boleh kembali ke kamarmu, siap-siap berangkat ke kantor. Jadi hukumannya gak jadi nih, udah dapet toleransi kah? Aileen memastikan supaya nanti tidak ada tuntutan lain. Aku akan carikan hukuman lain untuk menggantinya, balas Kafan cuek. Aileen yang tadi sudah girang langsung manyun seketika. Rupa-rupanya Kafan masih saja bernafsu untuk menghukum Aileen. Bahkan setelah dia tahu kalau Aileen menungguinya tidur semalaman. Bo ya sesekali hatinya baik gitu loh, dilupakan itu hukuman, malah diganti hukuman lain. Apa bedanya? Gerutu Aileen sembari keluar kamar Kafan. Saking jengkelnya dia sampai lupa berpamitan dengan membungkuk hormat pada Kafan sebab itu sudah menjadi tradisi dan aturan dari seluruh karyawan The Cakra Group. Kafan memperhatikannya dengan kesal, baru kali ini ada karyawan yang nyelonong seenaknya keluar dari kamar pribadinya tanpa pamitan terlebih dulu. Bahkan keluar kamar sembari menggerutu memprotes ucapan Kafan, hanya Aileen yang mampu dan berani melakukannya pada Tuan Kafan. Merasa tak terima dengan bantahan dari Aileen, Kafan berencana akan mengganti hukuman lain untuk gadis itu. Kafan tak terima jika ada orang yang berani membantah, apalagi melawan segala peraturannya. Kafan buru-buru mandi dan segera bersiap-siap berangkat ke kantor. Aileen pun dengan wajah kesal kembali ke kamarnya. Dia segera mandi dan bersiap-siap berangkat ke kantor. Meskipun setiap sampai di kantor dia akan bingung sendiri. Dia tak tahu harus masuk ke ruangan siapa dan mau mengerjakan pekerjaan apa di kantor. Tapi, daripada kena omelan si tuan angkuh nyebelin itu, ya mau gak mau harus tetap berangkat ke kantor seperti para karyawan lain.
Kafan sengaja sudah menunggu Aileen di meja makan. Dia sengaja duduk terlebih dahulu di sana supaya Aileen terlihat terlambat. Dan dia punya alasan untuk memberi hukuman lain pada gadis itu. Kau terlambat 10 detik, hardik Kafan dingin ketika Aileen tiba di depannya dan ingin duduk di kursi meja makan. Aileen mengerut tak terima. Ya ampun tuan, saya tahu Anda ini seorang pembisnis yang sukses tapi gak juga telat 10 detik aja Anda hitung dan jadi sebuah masalah, protes Aileen. Mau sedetik sekalipun namanya telat ya tetap telat, kau tidak ada hak untuk membantahnya, sahut Kafan dingin dan ketus. Ais, arogan memang Anda ini, semaunya sendiri aja ngasih keputusan, keluh Aileen jengkel. Kau sepertinya perlu dikasih pelajaran ya, supaya kau bisa paham, tidak ada satupun karyawanku yang berani menentangku. Tapi kau sepertinya mulai berani, apa karena kau pikir kau ini istriku, ingat. Pernikahan kita hanyalah pernikahan kontrak, kau kubayar untuk berakting menjadi istriku, jadi. Iya tuan saya paham dan selalu mengingatnya dengan baik, potong Aileen. Sebenarnya sebagai perempuan yang hatinya lembut bagai sutra Aileen cukup tersinggung dengan perkataan Kafan. Tapi sepertinya dia mulai paham kebiasaan tuan angkuh satu ini, semakin orang yang dimaki-makinya sakit hati. Maka dia akan merasa menang dan sangat berkuasa, makanya Aileen milih bersikap biasa aja dan cuek. Tuan tak perlu khawatir, tak perlu juga setiap saat mengingatkan saya dengan pernikahan kontrak pembohongan publik yang tuan lakukan ini. Saya juga tak ada maksud untuk membantah, melawan ataupun menentang tuan. Tapi perlu tuan ketahui tidak semua orang bisa tuan tindas sesuka tuan, tegas Aileen sama sekali tak gentar. Tapi kau harus tahu, ini rumahku jadi siapapun yang tinggal di sini harus patuh dengan segala perintah dan aturanku. Kafan juga gak kalah tegas, memperingati Aileen, doi gak bakalan terima kalau harus kalah telak dengan gadis itu. Oke baiklah, saya akan patuh dan ikuti semua peraturan tuan, baiklah, tak perlu ketakutan dan sekhawatir itu. Saya cukup mudah dijinakkan kok tuan, sahut Aileen cuek, malas pagi-pagi sudah berdebat dengan si tukang arogan yang sok berkuasa. Berarti sekarang kau harus patuh dengan hukuman baru sebagai pengganti hukuman semalam yang gagal. Kafan langsung ngambil kesempatan kepasrahan Aileen. Bukankah semalam tuan sendiri yang menundanya? Kenapa harus tertidur duluan sebelum saya datang? Aileen keceplosan protes lagi. Kau tak bisa dikasih hati rupanya. Kau lihat kolam renang itu bukan, tugasmu adalah membersihkannya sekarang. Sebelum aku berangkat ke kantor kau sudah harus selesai membersihkannya. Kafan yang sepertinya sudah sangat bernafsu menghukum Aileen langsung main tuding ngasih hukuman pada Aileen. Astaga tuan, ini kan masih pagi apa tuan tega kalau aku bisa menggigil kedinginan. Aileen yang notabene-nya memang ceriwis dan hobi protes langsung spontan aja ngebantah Kafan. Lakukan sekarang atau aku akan menambah hukuman untukmu, bentak Kafan yang sudah geram dengan kelakuan Aileen. Aileen memutar otak menyelamatkan diri, tak mungkin dia nyebur-nyebur kolam renang sepagi ini, bakalan menggigil beku seluruh badan. Tuan Kafan memang sangat-sangat menyebalkan. Aileen menjentikkan jarinya mengingat sesuatu. Doi segera membalikkan badan menatap Kafan sambil senyum-senyum menantang membuat Tuan Kafan makin murka.
Kau pikir senyummu itu manis, sampai kau begitu percaya dirinya memperlihatkan senyum terjelekmu itu padaku. Hao, maki Kafan ketus. Sabar Tuan, sabar Selo, saya punya negosiasi yang saya rasa cukup menguntungkan Tuan. Jawab Aileen sambil terus memamerkan senyumnya meski diejek Kafan senyum jelek dan sangat tidak menarik. Kafan menatap Aileen serius. Sepertinya bau-baunya gak enak ini. Si bocah satu ini sepertinya rada susah untuk Kafan taklukkan. Tuan kan adalah orang yang sangat menjaga image bukan? Tuan tak mau kan kalau sampai aib Tuan yang sangat memalukan dan bisa menjatuhkan reputasi Tuan sebagai laki-laki tertampan, mempesona dan berkarisma rusak. Untuk itulah saya mau bernegosiasi dengan Tuan, biar sama-sama enak gitu loh Tuan. Jangan banyak berbelit, cepat katakan apa rencanamu itu, kau tidak bisa mengadaliku bocah ingusan. Ih, kayak pernah ngeliat gue waktu zaman ingusan aja, cibir Aileen. Tuan Kafan yang terhormat, saya minta Anda mencabut hukuman Anda menyuruh saya membersihkan kolam renang sepagi ini. Apa Anda tidak kasihan melihat saya nanti membeku kedinginan? Jika Tuan bersedia mencabut hukuman Tuan, maka aib Tuan yang sangat memalukan ini akan aman di tangan saya. Maksudmu? Aileen menunjukkan ponselnya memperlihatkan foto-foto Kafan yang tengah tidur mangap sambil ngeces. Ada lagi bumerang wajahnya yang super duper jelek. Kafan kaget melihat penampakan wajahnya yang menjijikan itu. Kafan segera meraih ponsel Aileen, tapi Aileen lebih cepat menyembunyikannya. Eits, no, ujarnya meledek Kafan. Dari mana kau dapat foto menjijikan itu? Tanya Kafan panik. Bisa-bisanya aibnya sampai ada yang mengabadikan. Hihihi, Tuan aja sadar kalau itu menjijikan. Kira-kira gimana ya reaksi orang-orang yang sangat mengidolakan Tuan kalau sampai foto ini kesebar? Duh, penisirin, gimana reaksi histerisnya mereka? Tuan Kafan Mallory rupanya kalau tidur mangap mana sambil ngiler lagi, hahaha, gak kebayang ilfilnya mereka. Cepat hapus foto itu, atau apa Tuan, tantang Aileen. Sepertinya ini cukup menjadi senjata untuk melawan Tuan Lo. Bagaimana kalau kita bernegosiasi secara baik-baik, tawar Aileen. Apa yang kau rencanakan? Huhuhu, sesimple kok Tuan, asal Tuan tak perlu lagi memberikanku hukuman, Tuan bisa bersikap baik padaku itu sudah cukup Tuan. Rahasia aib menjijikan Tuan ini akan aman pada saya, tenang. Saya orangnya bisa dipercaya, huhuhu. Gimana Tuan? Kau memang gadis licik. Untuk orang arogan dan tukang menindas model Tuan ini memang harus dibutuhkan kecerdikan yang di atas rata-rata untuk melawannya. Hihihi, gimana Tuan? Kau berani menantangku rupanya. Aduh Tuan, simpen aja dulu marah-marahnya untuk asisten Li Ke atau siapa nanti. Kalau sama saya mendingan baik-baik deh ketimbang ini foto aku sebar. Seselo itu Aileen ngadepin Kafan yang mirip anak angkat macan rimba. Kau hapus foto menjijikan itu atau aku akan menghukummu lebih berat. Ya sudah, kalau Tuan masih mau bernegosiasi dengan saya, nih saya kirim ke asisten Li, ancam balik Aileen dengan santai tanpa melotot-melotot kayak Kafan. Aileen. Yah Tuan, udah terkirim ke asisten Li. Aileen meringis tanpa dosa. Maaf Tuan, jariku lebih lincah rupanya. Tuan sih telat ngerespon. Kafan menguratkan gigi-giginya geram. Tapi jujur kali ini dia tak bisa berkutik dengan senjata pamungkas yang Aileen miliki. Tuan, itu sepertinya asisten Li sudah datang. Mari berangkat, hihihi.
Wajah Aileen kelihatan sangat menyebalkan dengan senyum mengejek menang. Dia segera berlari keluar meninggalkan Kafan yang mengepalkan tangan geram karena ulahnya. Apa yang sedang kau tertawakan, Lee? Tegur Kafan pada asistennya yang sedang cekikikan sendiri melihat layar ponselnya. Seketika Lee langsung tegang dengan wajah kaku. Tidak tuan, sahut Lee takut. Lee bukan Aileen yang usil dan menyebalkan. Tepat buka pintu, Kafan menoleh ke Aileen dengan kesal. Rupanya gadis ini benar-benar akan membuka aibnya. Baik tuan, Lee segera patuh dan membukakan pintu mobil untuk tuan Kafan. Apa yang dilihatnya barusan sudah dilupakannya cepat-cepat. Dia lebih takut kalau dapat omelan dan amarah tuan Kafan. Beda dengan Aileen yang senyum-senyum mengejek. Bagaimana tuan masih mau lanjut? Merasa menang, Aileen duduk di samping Lee dengan santai. Dia merasa si macan rimba kayaknya hidungnya sudah kecolok. Makanya sekarang dia mungkin sedang menyusun siasat baru untuk nyari cara supaya bisa mengalahkan si kancil yang cerdik. Apa hari ini ada meeting asisten Lee? Tanya Kafan memecah kesunyian di dalam mobil. Oh, hari ini ada tuan. Anda harus menemui Tuan Robert dari luar negeri membahas Tinder baru, sahut Lee tergagap. Sebenarnya dia sedang kembali mengingat foto Tuan Kafan yang dikirim Aileen kepadanya. Bisa-bisanya bocah nakal satu ini bisa mendapatkan foto seepik Tuan Kafan yang sangat langka ditemui manusia manapun. Aileen, panggil Kafan. Siap tuan, sahut Aileen semangat. Senyum jahil yang membuat Kafan makin jengkel terus dipamerkannya membuat mental Kafan makin terjatuh. Hari ini kamu ikut meeting bersamaku. Saya tuan, serius, tumben. Setelah ini kau bawa bocah menyebalkan ini ke salon, dandani dia supaya sedikit lebih menarik tidak sekampungan ini. Aku mau mengajaknya menemui Mr. Robert, perintah Kafan pada Lee tanpa memperdulikan pertanyaan Aileen. Baik tuan, sahut Lee patuh. Tapi sebelum itu saya mau sarapan ketoprak dulu tuan, di depan sana ada ketoprak Mang Dayat yang super lezat, pinta Aileen. Kafan melirik Aileen marah. Kau pikir mobilku ini taksi yang kau booking? Lanjut Lee, aku mau kita segera sampai di kantor, hardik Kafan. Sebentar saja tuan, tadi kan aku belum sempat makan gegara tuan ancam-ancam terus. Tertekan ini jiwa dan batinku tuan, butuh energi asupan makanan biar kuat menghadapi tuan yang galak ini, rungut Aileen. Kau, Lee udah ngeri dengan wajah Kafan yang terlihat garang kayak mau memangsa Aileen. Tuan, ayolah jangan mempersulit keadaan, aku tidak minta banyak-banyak tuan, aku cuman mau tuan mengerti kalau aku lapar, jawab Aileen enteng. Atau tuan mau kalau aib tuan itu aku kirimkan ke anak-anak kantor tuan, asisten Lee saja sampai terherman-herman lo melihat foto tuan itu, tambah Aileen mengancam. Lee langsung menatap Aileen panik. Bisa-bisanya dia terseret dalam tepi jurang yang mengerikan ini. Apalagi wajah Kafan yang tertekan dan geram dengan ancaman Aileen. Kau, Agursit, Lee pinggirkan mobil, biarkan gadis ini mencari ketoprak itu. Perintah Kafan menahan segala kemarahan yang berusaha diredamnya, sebab ancaman Aileen membuatnya lebih ngeri dan tak berkutik. Baik tuan, sahut Lee patuh. Tuan Kafan akhirnya mau mengalah juga. Terima kasih tuan, Anda memang tuanku yang sangat baik, jawab Aileen dengan sorak kemenangan.
Lee menepikan mobil mewah Kafan tepat di sebelah tukang penjual ketoprak kaki lima. Tuan ataupun asisten Lee gak mau sekalian ikut sarapan, ajak Aileen. Ketoprak buatan si Mamang enak loh. Tak perlu, kau saja cepat, tolak Kafan cepat dan tegas. Aileen mengerucut manyun. Halo asisten Lee, aku yakin Anda belum sarapan, sebab Anda pasti datang terburu-buru ke rumah Tuan Kafan. Kalau telat dikit kan kena ancaman, pasti belum sarapan kan, yakin gak mau ikutan aku makan ketoprak. Air liur Lee sebenarnya sudah kemelecer apalagi memang cacing di perutnya sudah pada demo sejak tadi minta diisi. Tapi apalah daya dia lebih takut jika Kafan marah dan menghukumnya. Tidak Nona terima kasih, saya tidak lapar, tolak asisten Lee berdusta, takut kena sembur Tuan Kafan. Ya udah kalau gak mau biar aku makan sendirian aja, yakin ya asisten Lee jangan nyesel. Aileen segera turun dari mobil dan memesan ketoprak kesukaannya. Cukup lama Kafan menunggu Aileen yang sengaja dilama-lamain menikmati sarapan paginya. Tapi meskipun marah dan kesal Kafan tak bisa berkutik apapun, dia hanya diam cemberut dengan wajah menahan kesal duduk di kursi mobilnya. Sedang Lee, dia hanya bisa pasrah menunggu perintah dari tuannya selanjutnya. Dia tak memiliki senjata pamungkas untuk mengalahkan Kafan. Maaf ya Tuan harus menunggu lama, sebab saya harus mengisi amunisi dulu sebelum menghadapi cobaan dan ujian dari Tuan. Karena saya harus siap mental dan fisik untuk bisa menghadapi Tuan, ujar Aileen begitu kembali ke mobil, bercicit tanpa rasa takut. Boleh juga mental wanita ini, puji Lee membatin. Jalan asisten Lee, perintah Kafan tanpa menggubris cuitan Aileen. Dia harus sabar menghadapi gadis yang satu ini atau rahasianya akan terbongkar sia-sia. Lee segera mengemudikan mobilnya menuju ke The Chakra Group. Tiba di kantor Lee langsung turun membukakan pintu untuk Kafan, sedang Aileen juga langsung ikut turun. Melihat tuan besarnya datang semua karyawan membungkuk memberi hormat, Aileen hanya cekikikan berjalan di belakang Kafan. Dia gak tahu aja abis itu banyak karyawan yang menggunjingnya karena keheranan. Kenapa Aileen bisa datang bersama mobil Tuan Kafan? Aileen, segera periksa berkas-berkas yang akan jadi bahan meeting siang nanti. Hari ini aku tugaskan untuk membantu asisten Lee, titah Kafan memerintah Aileen. Siap Tuan, semua tugas akan terlaksana dengan rapi. Sahut gadis itu sambil mengangkat tangannya memberi hormat, layaknya penghormatan seorang pemimpin upacara kepada pembinanya. Kafan tak menggubris kelakuan konyol Aileen, doi langsung berjalan menuju ruangannya. Merasa dicuekin Aileen segera menyusul asisten Lee yang sudah terlebih dulu masuk ke ruangannya. Benar-benar gadis menyebalkan, bisa-bisanya dia membuatku tak berkutik seperti ini dengan senjatanya itu. Apa dia mengambil foto itu semalam ketika aku tertidur? Ah, aku menyesal sudah mengizinkan dia masuk ke kamarku. Gerutu Kafan yang kesal dengan kekalahannya pada Aileen. Tadinya aku mau memberikan pelajaran buat dia malah aku yang kena, sepertinya gadis itu tidak mudah ditaklukkan. Buktinya dia saja berani membantahku secara terang-terangan, baru kali ini aku ketemu dengan wanita yang berani melawanku. Bahkan dia sama sekali tak terpesona dengan ketampananku seperti kebanyakan wanita yang biasa kutemui, gadis itu memang bodoh.
Permisi Tuan, Aileen datang membuka pintu sembari membawa beberapa file yang tadi dimintanya. Kafan menatap Aileen heran, bukankah baru saja mereka berpisah? Bahkan Kafan saja masih terheran dengan kelakuan gadis itu, tapi Aileen sudah datang ke ruangannya membawa file yang dimintanya. Kau, Tuan saya datang ke ruangan Anda membawa berkas yang Tuan minta tadi. Ini file yang akan Tuan bawa ketika meeting dengan Mr. Robert nanti. Ucap Aileen sambil menaruh file yang dibawanya di meja Kafan. Kau baru saja datang bersamaku, lalu kapan kau memeriksa file itu? Tiba-tiba kau sudah datang ke ruanganku membawa file, tanya Kafan meragukan pekerjaan Aileen. Hihihi, makanya Tuan jangan sembarangan menilai orang tanpa Tuan tahu skill atau kemampuan sebenarnya, sahut Aileen santai. Mungkin sudah saatnya saya memberitahu Tuan salah satu kelebihan saya. Saya bisa meneliti tumpukan berkas hanya dalam waktu sekejap. Dan jangan salah menilai, itu saya kerjakan dengan sangat teliti, lanjutnya membanggakan diri. Kafan hanya menghela nafas kasar sambil membuka satu persatu file yang Aileen bawa. Ternyata benar, Aileen membawa semua file yang dimintanya tadi. Bagaimana Tuan, benarkan itu berkas yang Tuan maksud? Tanya Aileen. Kafan tak menggubrisnya. Dia langsung mempelajari file-file itu tanpa memperdulikan Aileen yang bingung mau ngapain lagi. Tuan, terus saya disuruh ngapain lagi? Saya kan tak ada tugas pasti yang Tuan berikan. Kalau Tuan cuekin ya saya bakalan kebingungan mau mengerjakan apa lagi, nanti dikira makan gaji buta. Buatkan aku teh, sahut Kafan tanpa menoleh. Oh oke, sahut Aileen sembari menjulurkan lidah mengejek Kafan, saking jengkelnya dengan kelakuan Kafan yang sok berkuasa itu. Jangan sampai salah menakar gula, aku tidak terlalu suka manis juga tidak terlalu suka teh yang pekat, kau paham kan? Iya Tuan Kafan yang terhormat, balas Aileen sambil keluar ruangan Kafan. Begitu Aileen keluar Kafan menatapnya. Aku akan membuatmu bertekuk lutut dan tak berani membantahku lagi. Aileen dibuat bolak-balik dari lantai ruangan CEO ke lantai dasar tempat OB dan dapur. Hanya gegara pesanan teh untuk Kafan selalu salah. Ada yang takaran gulanya salah, ada yang tehnya terlalu pekat, lalu rasanya hambar dan masih lain sebagainya. Semua itu Kafan lakukan untuk membalas kekesalannya pada Aileen yang sudah melawannya hari ini. Aileen tak bisa membantah lagi sebab ini memang tugasnya di kantor, melayani Kafan melakukan apapun yang diperintahkannya. Ini sudah ke-6 kali Aileen naik turun gegara teh. Capek jelas tapi lebih kekesal bahkan Kafan belum mencicipi tehnya sudah memprotes. Kalau teh yang Aileen buat tidak pas tidak sesuai dengan yang dimintanya. Awas aja kalau teh ke-6 kali yang gue buat ini masih tetap dikomplain, bakalan gue siramin ke meja kerjanya. Abis itu bakalan gue ancam lagi pakai fotonya yang memalukan itu, gerutu Aileen menahan geram sembari masuk ke lift. Permisi Tuan ini tehnya, ujarnya sambil membuka pintu ruangan Tuan Kafan. Kau telat 5 detik, aku sudah berubah pikiran tidak mau minum teh lagi, sahut Kafan dengan suara berat arogannya. Aileen menganga sambil melotot. Hao, baru telat 5 detik Tuan, Anda sudah main, cancel aja. Apa Anda tidak menghargai usahaku bolak-balik naik turun lift hanya untuk membuatkan Anda teh, protes Aileen geram. Kafan berdiri dari tempat duduknya,
lalu berjalan mendekati Aileen. Mau seberapa lama pun telat ya tetap telat saja. Kalau aku sudah tidak mau kau mau apa, tantang Kafan. Aileen hanya bisa menahan kuat-kuat rasa kesalnya. Tuh, Tuan, asisten Lee masuk tanpa mengetuk pintu. Maaf Tuan saya mengganggu Anda, sebentar lagi meeting dengan Tuan Robert akan dimulai. Saya hanya mengingatkan Anda untuk bersiap-siap, ujar Lee memberitahukan schedule tuannya hari ini. Aku tahu, kau boleh tunggu di luar, sahut Kafan. Baik Tuan, Lee segera pergi. Cepat bersiaplah, kita akan segera pergi menemui Tuan Robert, ingat. Kau harus tunjukkan padaku kalau kau memiliki kemampuan yang bisa berguna, dan jangan bertindak konyol, Kafan mewanti-anti Aileen. Sebentar Tuan, sebelum kita pergi, aku ingin memperjelas tugasku dulu. Aku di sana nanti berdiri sebagai staf Anda, sekretaris Anda, atau tanya Aileen memperjelas apa yang harus dia lakukan nantinya. Jangan sampai dia tidak mengerti dengan keinginan Kafan, bisa berantakan semuanya. Jadi istriku, potong Kafan cepat. Kau di sana datang menemaniku sebagai istriku, jadi sikapmu harus benar-benar diperhatikan. Keluarga Tuan Mallory adalah keluarga terpandang, jadi kau jangan sembarangan bersikap. Tapi Tuan, bukankah Tuan bilang pernikahan kita ini sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan? Kenapa Tuan tiba-tiba mengajakku bertemu klien Tuan sebagai istri? Karena aku mau hari ini kau bekerja sebagai istriku, kau mengerti? Baik, aku mengerti. Oke baguslah, segera bersiap. Jangan biarkan aku menunggumu terlalu lama, aku tidak suka menunggu. Baik Tuan permisi, Aileen segera pergi dari ruangan Kafan. Tunggu, cegah Kafan. Apalagi Tuan, bukankah Anda menyuruhku untuk segera bersiap? Bawa tehmu, aku tidak berminat lagi untuk meminumnya, tunjuknya pada secangkir teh terabaikan di mejanya. Aileen mengambilnya dengan sewot, betapa kasihannya perjuangannya diabaikan. Setelah ini belajarlah membuatkanku teh yang enak. Kalau teh yang kau hidangkan selalu begitu, aku akan menambah hukuman untukmu. Perasaan tiap kali minum teh juga resepnya gini-gini aja, kenapa baru sekarang diprotesnya, gerutu Aileen lirih sembari keluar dari ruangan Kafan. Aileen segera menghampiri Kafan yang sudah menunggunya di depan ruang staf administrasi. Sedang apa kau, kenapa kau membuatku harus menunggumu sih? Keluh Kafan dengan nada kesal. Pokoknya setiap nada bicara yang keluar dari bibir Tuan Satu itu pasti ketus, penuh kekesalan, omelan, ataupun suara berat penuh keangkuhannya. Iya Tuan ini sudah siap, let's go, sahut Aileen cuek. Bodoh amat sama kata-kata ketus itu, dianggapnya angin lalu aja. Maaf Tuan tunggu sebentar, asisten Lee tiba-tiba datang dan menghentikan langkah Kafan. Ada apa asisten Lee? Tanya Kafan. Maaf Tuan, tapi ada yang mau bertemu Anda terlebih dahulu, menyita waktu Anda sebentar, ujar Lee dengan wajah sedikit gugup. Kafan merubah gestur tubuhnya menjadi tegap, menunggu kedatangan orang yang asisten Lee maksudkan. Aileen juga ikut menunggu penisirin siapa yang mau menemui Kafan kali ini. Selamat siang Tuan Kafan, maaf mengganggu waktu Anda sebentar, ujar wanita itu dengan tatapan sendu dan senyum manis mengembang di bibirnya. Aileen mengerutkan jidat, begitupun dengan Kafan yang memasang wajah dingin tanpa ekspresi menyambut wanita itu. Lama tak berjumpa Tuan, lanjut gadis itu.
Ada apa mencariku? Tanya Kafan dingin. Aku baru dengar jika Anda baru saja melangsungkan pernikahan dengan perempuan pilihan Anda. Wanita itu melirik Aileen yang berdiri di samping Kafan. Tentu kedatanganku kemari untuk mengucapkan selamat pada kalian berdua. Semoga pernikahan kalian bahagia selalu. Lanjutnya dengan dagu yang diangkat sedikit, sangat percaya diri menatap Kafan. Perempuan itu mengulurkan tangannya pada Kafan. Selamat Tuan Kafan. Terima kasih. Kafan menjabat tangan wanita itu sebagai tanda ucapan terima kasihnya. Tetapi dari mana Nona Jo tahu soal pernikahanku? Aku hanya menggelarnya dengan sederhana dan hanya keluarga dekat saja yang tahu. Hihihi, tak perlu sungkan begitu Tuan. Aku datang hanya untuk mengucapkan selamat pada kalian berdua. Bukan untuk mengacaukan kalian, mengganggu kebahagiaan kalian atau mungkin akan mencelakai istri Anda lagi seperti dulu, tawa Nona Jo dengan anggun. Justru aku ingin sedikit memberitahu istri Anda bagaimana caranya menjadi istri seorang CEO sekaligus melayani Anda dengan baik. Jangan sampai dia tidak bisa menjadi istri yang tahu apa yang harus dia lakukan untuk Anda. Aku tanya sekali lagi, dari mana kau tahu soal pernikahanku? Tanya Kafan sedikit menggertak. Jangan terlalu kaku begitu Tuan, aku tahu dari asisten pribadi Anda ini, lirik Jovanka pada asisten Lee. Membuat lelaki tampan tapi kurang beruntung ini kebingungan dengan wajah kosongnya. Aku, gumamnya heran. Iya, apa Anda lupa asisten Lee? Waktu itu Anda datang ke rumahku, menemuiku setelah sepulangnya aku dari liburanku. Lalu Anda dengan sengaja menjatuhkan undangan pernikahan Tuan Kafan dengan Nona Aileen. Aku pikir Anda sengaja mengundangku atau sekedar memberitahuku soal kabar bahagia itu, terang Jovanka dengan wajah sulit ditebak. Lee meneguk selaifanya seret. Benarkah karena kecerobohannya itu, bisa-bisanya Lee tidak menyadarinya? Tuan maaf. Lee segera menunduk meminta maaf pada tuannya. Dia merasa sudah tidak bisa menjaga amanah tuannya dengan baik. Apa Anda mengundangku Tuan Kafan? Tanya Jovanka pada Kafan tetapi matanya mengerling sinis melirik Aileen. Maaf Nona Jo, pernikahan kami memang tidak mengundang orang lain selain keluarga dekat. Tetapi terima kasih Anda sudah menyempatkan datang dan mengucapkan selamat pada kami, balas Kafan. Tak perlu sungkan Tuan, sahut Jo sambil tersenyum manis membuat wajah ayunya makin menawan. Berulah lagi bocah ini, apalagi yang mau dia lakukan dengan aktingnya kali ini, gerutu Aileen membatin dengan waspada. Maaf Nona Jo, Tuan Kafan harus segera pergi menemui klien, jadi jika tidak ada yang ingin Anda katakan lagi. Anda sudah bisa boleh pulang, ujar asisten Lee mengakhiri kecanggungan ini. Baiklah, aku datang hanya ingin mengucapkan selamat pada Tuan dan istri, kalau begitu saya pamit. Sahut Joe dengan ramah tetapi senyumnya mengerikan berjalan melenggang melewati Kafan dan Aileen. Bersambung.